Selamat pagi murid-murid sekalian. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pertama di pagi hari ini, Bapak mau nanya dulu kabar kalian gimana kabar di pagi hari ini? Baik. Ada yang sakit atau ada yang kurang kabar? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Oke, udah sarapan belum? Kalau belum kan? Oke. Jadi pada pagi hari ini, udah tahu kan pada membagi apa? Demokrasi, Pak. Betul, demokrasi. Nah, jadi sebelum masuk ke inti pelajaran, Bapak mau nanya untuk ketua kelas siapa sini? Pak Andika. Oh ya, Bapak lupa kita belum baca doa. Oke, sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu coba dipimpin ketua kelas untuk baca doa. Baik, kalau belum tua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kali ini kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, Bapak mau nanya nih ke kelas ini. Untuk ketua kelas ini, kalian nih gimana sih cara milihnya si Andika ini? Apakah dengan Andika ngajuin sendiri atau ada konsep yang lain? Atau voting? Oke, jadi teman-teman voting ya? Voting yang ngajuin suara masing-masing dan akhirnya yang terpilih itu adalah Andika. Nah, jadi itu adalah contoh kecil, contoh yang ada di sekitar kita. Kurang lebih itu namanya demokrasi. Oke. Nah, buat selanjutnya Bapak akan masuk ke inti materi. Oke, boleh saya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke pengertian dan sejenisnya, kita harus terlebih dahulu paham gitu. Apa landasan hukum yaitu terbentuknya demokrasi. Jadi di sini sudah tertera landasan hukumnya itu yang pertama ada di Pancasila, yang di sini Pancasila nomor 25, dan yang kedua ada di UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Jadi yang di Pancasila sila keempat itu berbunyi rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang artinya sila keempat ini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia ini dilaksanakan atau dicapai melalui musyawarah untuk mufakat dan menggunakan sistem perwakilan. Artinya peran mengambil keputusan ini tuh baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Selain itu keputusan harus diambil dengan bijaksana. Nah, kemudian di Pancasila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang tentunya bagi setiap warga di Indonesia, bagi setiap warga memiliki keadilan sosial itu. Keadilan sosial yang konteksnya itu adalah memiliki hak untuk memilih gitu, memilih siapa pemimpinnya, apa keputusannya. Kemudian selanjutnya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di sini di pasal ini ditegaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Namun pelaksananya itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Jadi demokrasi di Indonesia itu tidak bebas tanpa batas, tetapi itu juga diatur dalam hukum di UUD ini. Nah, setelah kita selesai memahami apa landasan hukum demokrasi, boleh kita next selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke intinya dulu yang pertama, ke topik kita. Topik utama kita itu adalah demokrasi. Jadi, apa itu demokrasi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, kurang lebih udah terbaca ya sama teman-teman sekalian. Jadi di sini demokrasi itu adalah berawal itu dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi secara umum demokrasi itu dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Dan demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat. Artinya rakyat itu memilih hak ikut serta dalam menentukan keputusan, terutama dalam memilih pemimpin. Nah, buat analogi sederhananya itu jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, untuk demokrasi ini dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dipahami sebagai kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, memilih, serta berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Misalnya nih, yang udah teman-teman sampaikan tadi, bahwasannya ketua kelas di kelas 10 ini itu dipilih berdasarkan voting, yang dimana itu adalah contoh dari demokrasinya itu sendiri. Nah, kemudian demokrasi itu tuh juga menekankan adanya persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda keyakinan. Intinya itu semua itu memiliki parameter yang sama gitu dalam memvoting atau memilih. Jadi nggak ada yang namanya kesenjangan gitu. Nggak ada yang namanya misal orang kaya suaranya lebih tinggi lah, ataupun orang miskin suaranya lebih nggak dianggap, nggak ada gitu. Jadi itu adalah persamaan hak. Nah, selain itu demokrasi itu juga budaya nih yang udah melekat di Indonesia, di masyarakat, dan mengajarkan namanya nilai-nilai
perbedaan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, kemudian bekerja sama, serta menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Nah, dengan demikian, demokrasi itu adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Demokrasi tidak hanya tentang dalam memilih pemimpin saja, tetapi juga bagaimana setiap orang dapat menyampaikan pendapat dan menghargai orang lain dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kurang lebihnya sejarah demokrasi di Indonesia. Jadi di sini Bapak akan membagi menjadi tiga fase. Yang pertama itu kita masuk, pertama itu ada di Orde Lama, kemudian di Orde Baru, kemudian yang terakhir ada, ini harus reformasi. Yang terakhir adalah reformasi. Boleh next. Nah, jadi Orde Lama ini bisa diperhatikan dulu teman-teman sekalian. Ini adalah beberapa poin fokus yang bisa kalian hafal gitu nantinya. Jadi Orde Lama itu yang pertama adalah sistem awalnya demokrasi parlementer, yang dimana kekuasaan pemerintah itu dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab, yaitu DPR. Sistem ini itu memberikan ruang yang cukup besar bagi partai politik untuk berperan. Namun banyaknya partai politik yang saling berselisih karena banyak kepentingan, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian karena tidak berjalan dengan baik tersebut demokrasi parlementer, pada tahun 1959 Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta yaitu mengeluarkan dekret presiden, yang dimana kekuasaan lebih terpusat pada presiden dan peran lembaga seperti DPR menjadi lemah. Presiden memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan. Dan selain itu, kebebasan berpendapat mulai dibatasi dan kehidupan politik cenderung dikendalikan oleh pemerintah, meskipun bertujuan menciptakan stabilitas. Nah, boleh next. Selanjutnya kita masuk ke Orde Baru. Jadi sistem demokrasi di Orde Baru ini adalah sistem demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi ini secara konsep menekankan musyawarah, stabilitas nasional dan pembangunan. Dan pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, dan pemilu tetap diadakan atau dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, namun dalam praktiknya itu demokrasi ini memiliki banyak keterbatasan, seperti jumlah partai politik dibatasi, kekuatan politik cenderung didominasi oleh pemerintah, kemudian kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga dibatasi, kritik terhadap pemerintah seringkali nggak diterima atau nggak diperbolehkan. Dan kekuasaan presiden di sini sangat kuat dan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya masa jabatan yang efektif. Dan pada masa ini pula munculnya banyak korupsi dan nepotisme. Dan di Orde Baru ini, seperti yang sudah kita ketahui, terjadi di tahun 1966 sampai 1998, yang dimana artinya itu adalah masa jabatannya Pak Soeharto. Kemudian karena adanya kondisi tersebut, KKN ini memicu gerakan masyarakat dan mahasiswa yang menuntut adanya perubahan dan mencapai puncaknya pada tahun 98, yang dimana Pak Soeharto mengajukan ini berhentilah dari presiden. Nah, kemudian mengundurkan diri ya, boleh di next. Kita lanjut ke reformasi. Nah, pada masa reformasi ini Indonesia itu melakukan perubahan besar, yang dimana dia itu memperbaiki sistem demokrasi, kemudian kebebasan pers dan berpendapat itu lebih luas, lebih terbuka, kemudian banyaknya partai politik, pemilu lebih jujur dan adil gitu. Dan selain itu dilakukan amandemen UUD 45 sebanyak 4 kali, yang menghasilkan perubahan penting seperti pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode. Jadi nggak akan dorong lagi seperti zamannya Pak Harto. Kemudian Mahkamah membentukkan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi serta penguatan fungsi DPR. Otonomi daerah juga mulai diterapkan sehingga daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur wilayahnya sendiri. Nah, boleh dilanjut? Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis demokrasi. Yang pertama itu demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung. Jadi yang demokrasi langsung itu pengertiannya adalah yang dimana sistem pemerintahan yang dimananya itu si rakyat berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tanpa melalui perwakilan. Nah, contohnya tadi ada di kelas ini yang dimana anggota kelasnya itu memilih ketua kelasnya langsung memilih itu tanpa adanya perwakilan. Nah, kemudian demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah yang dimana itu sistem dimana rakyat menyalurkan suaranya melalui wakil yang dipilih dalam pemilu. Oke, seperti yang udah terjadi, teman-teman yang udah cukup umur mungkin bisa memilih presiden ataupun gubernur, semuanya itulah. Nah, boleh next? Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak mau kelas ini membagi menjadi 4 kelompok. Jadi yang kelompok pertama itu dari Almas sampai Repa, kemudian kelompok kedua dari Mau sampai Hera, kemudian kelompok ketiga dari Ridwan sampai Andika, kemudian kelompok 4 itu dari Vida sampai Puspa. Nah, jadi tugasnya itu adalah setiap kelompok nanti perwakilannya akan memberikan penjelasan atau pendapat tentang Bapak yang jelaskan tadi.
Lanjut. Ini perbaikan mental. Oke. Kelompok pertama yaitu menjelaskan apa itu pengertian demokrasi. Kelompok kedua sejarah demokrasi. Kelompok tiga jenis demokrasi. Kelompok empat penerapan dan landasan hukum. Nah, jadi Bapak akan berikan waktu kurang lebih 1 menit aja buat kalian berdiskusi. Oke, karena udah pintar kalian. Kelompok satu boleh menyampaikan pendapatnya, penjelasannya, perwakilannya boleh. Diri ya. Terkait pengertian demokrasi, Pak. Di demokrasi itu yang tadi Bapak jelaskan, pemerintahan mana kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Jadi dalam demokrasi rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan Nah, dari kelompok satu tadi, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami bertanya, kami kelompok tiga. Kenapa dalam sistem demokrasi rakyat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Ya, seperti yang tadi Pak Kamil jelaskan, dalam sistem demokrasi itu kekuasaan rakyat, kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Jadi semua pengambilan keputusan dia itu harus mencerminkan apa yang rakyat inginkan gitu. Oke, bagus, Ahmad dan Andika. Jadi perlu ditambahkan juga bahwa keterlibatan rakyat itu juga bertujuan agar keputusan yang diambil lebih adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Nah, boleh selanjutnya kelompok kedua Oke Pak. tentang sejarah. Ya, seperti yang Pak Muhammad tadi sudah jelaskan, perkembangan demokrasi di Indonesia itu terdiri dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, pada Orde Lama kekuasaan cenderung ke pusat. Nah, Orde Baru menekankan stabilitas dan Reformasi memberikan kebebasan yang lebih luas kepada masyarakat. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, boleh, Ahmad. Apa perbedaan utama antara Orde Baru dan Reformasi dalam hal demokrasi? Oke, sebenarnya tadi kan Pak Muhammad juga bilang ya, kalau misalkan perbedaannya itu terletak pada tingkat kebebasannya. Kalau di Orde Baru itu kan ya susah lah buat berpendapat. Tapi kalau di Reformasi sudah bebas lah, semua orang bisa berpendapat, jadi itu sudah ada. Betul ya? Betul, betul banget pada masa reformasi, demokrasi menjadi lebih terbuka dan partisipasi masyarakat meningkat dibandingkan masa sebelumnya. Selamat. Oke, selanjutnya kelompok tiga, boleh disampaikan. Kelompok tiga. Ayo, siapa yang berani? Yoga boleh, Yoga. Ya, silakan. Jadi definisi demokrasi itu meliputi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung dilakukan tanpa perwakilan, sedangkan demokrasi tidak langsung dilakukan melalui wakil rakyat. Oke, betul. Ulang dulu Pak Yoga yang udah berani. Oke, lanjut saja kita ke kelompok 4 yang terakhir. Ada yang bisa menjelaskan penerapan dan landasan hukum kelompok 4? Ada? Yang penerapan landasan hukum? Demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di sekolah dan masyarakat. Selain itu, demokrasi di Indonesia menggunakan dasar hukum Pancasila dan UUD. Oke, terima kasih kepada Gira dan Pak. Nah, karena sudah masih memasuki akhir waktu sesi pelajaran, sebelum penutup, Bapak ingin menyampaikan demokrasi itu adalah suatu hal yang sudah terjadi di antara kita. Jadi, jangan ragu, suara kalian itu penting. Jangan takut untuk bicara dan berkontribusi, karena masa depan bangsa ada di tangan kalian. Oke, itu penutup dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.